Contoh soal berikutnya, PT Panorama membeli 40% saham PT Senja 1 Januari 2016 senilai 2 miliar 240 juta. Pada saat itu, nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Senja tampak sebagai berikut. Nah, ini punya investi. Ini book value-nya, ini fair value-nya. Untuk tahun 2016, PT Senja melaporkan net income 1 miliar 200 juta dan membayarkan dividen 600 juta. Goodwill tidak mengalami penurunan nilai atau impairment. Saudara diminta untuk membuat schedule alokasi kelebihan cost atas net asetnya diperoleh, jurnal yang diperlukan, menghitung income from S, ya, menentukan saldo investment in S akhir tahun. Oke. Siapa investornya? Panorama. Siapa investinya? Senja. Berapa kepemilikan Panorama? 40%. Berarti kita asumsikan pakai equity method. Memiliki pengaruh yang signifikan. Kita mengacu pada PSAK 15. Sama, langkah pertama, kita menghitung excess value. Rumusnya, cost of investment sebesar, berapa kita beli 40%? 2 miliar 240. 2 miliar 240. Kita selisihkan sama book value of net asset. Kapan kita beli? Tanggal 1 Januari ya, ini berarti bukan interim. Oke, book value of net asset. Berapa book value of net assetnya? Ambil yang kolom book value. Ya. Book value of net asset itu berarti kan total aset dikurangkan total liabilitas atau ekuitas. Nah, cukup Anda ambil aja yang ekuitasnya ini. Ya, berarti capital stock-nya berapa? Yaitu sebesar 3M. Oke. RE-nya sebesar 900. Kita jumlahkan. Ya, 39. Ya, 3 miliar 900. Kita belinya berapa? 40%. Kita kalikan 40%. 1.560. Kita selisihkan cost of investment dengan book value of net asset. 680.000. Ini kita sebut dengan excess value. Ya. Excess value ini kita alokasikan. Kemana kita alokasikan tadi? Yang pertama, aset neto teridentifikasi. Yang kedua, ke goodwill. Yang mana aset neto teridentifikasi? Kita lihat, ada nggak perbedaan book value sama fair value-nya? Kita ambil dulu yang aset. K sama AR sama nih 700. Inventory book value-nya 1 M, fair value 1,2. Berarti nggak sama kan? Nah, ke sini kita alokasikan. Nah, berarti ke inventory kita alokasikan. Under atau over? Nah, kalau nilai bukunya lebih kecil dibandingkan fair value, berarti ini under. Under value. Ya, berapa ini? Kita lihat nih, berapa di selisihnya nih? 1,2 sama 1. Berarti kan 200 juta kan selisihnya? Nah, jangan lupa dikalikan sama 40%. Karena ini masih 100% kan? Berarti 200 juta dikalikan 40%. Nah, ini kita alokasikan ke inventory ini. Pertama, ini under, berarti menambah. Ya, menambah kalau aset. Habis itu apa lagi? Other current asset, 200, sama, berarti nggak perlu ya. Tanah 900, oh beda ya, berarti masuk ke sini tanah. Kita alokasikan tanah. Under atau over? Oh, kecil book value-nya, berarti under. Under value. Ya. Berapa selisihnya? 900 sama 1,7, yaitu selisihnya 800 juta. Jangan lupa dikalikan 40%. 320. Under, berarti dia positif. Ya, menambah. Building, oh beda juga. Berarti ke building. Under atau over? Oh, nilai bukunya lebih kecil, berarti under. Berapa selisihnya ini? 500. Ya kan? Dikalikan
40% kepemilikan. 200 juta. Under berarti nambah aset ya. Equipment. Beda juga equipment. Equipment. Under atau over? Oh, nilai bukunya lebih tinggi. Ini over value. Nah, berapa selisihnya? 700 dikalikan 40%. Ini kan masih aset. Kalau aset under, dia menambah ketika alokasikan. Kalau aset over, berarti dia mengurangi. Nah, ini buat minus. Dibuat minus. Excess value dialokasikan ke aset neto teridentifikasi. Asetnya sudah. Kita lihat nih, liabilitasnya. Ada nggak liabilitasnya? Yang apa, book value sama fair value-nya sama, yang berbeda. Account payable, 800 sama. Other liability, 200 sama. Nah, bonds payable, book value-nya 1M, fair value-nya 1,1 M. Nah, berarti beda kan? Berarti di sini kita alokasikan dia. Bonds payable. Kita lihat, nilai bukunya 1, fair value-nya 1,1. Berarti kan lebih kecil book value. Kita buat sini under value. Under value. Ya, berapa selisihnya ini? 1,1, selisihnya 100 juta. Dikalikan 40%. Ya, ingat, utang itu kebalikan dari aset. Ya, inventory under value itu sama kayak utang ya yang over value. Ya, jadi kebalikannya. Kalau under value di sini berarti dia sama kayak over value si aset. Nah, berarti dia juga minus di sini. Ingat ya, kebalikannya kalau utang. Utang under value sama kayak aset over value. Ya, oke, udah selesai. Ini aset neto teridentifikasi. Kita kalkulasikan. 280, sedangkan kita harus mengalokasikan berapa? 680, berarti masih ada sisa. Kemana nih sisanya tadi? Nah, sisanya baru ke goodwill, 400. Ya. Oke, kita cek goodwill. Kemarin itu apa ya rumus goodwill? Nah, apa kemarin rumusnya? Cost of investment, ya kan? Dikurangkan sama apa? Bukan book value, tapi fair value of net asset. Nah, ya, berapa cost of investment-nya? 2240. Berapa fair value of net asset-nya? Berarti kan ini total aset dikurangi total liabilitas kan? Nah, Anda ambil fair value-nya. Berapa total asetnya ini? 6.700, ya. 6.700. Dikurangi sama total liabilitas berapa ini? Nah, coba kita hitung manual. Total liabilitasnya 800 tambah 200 tambah 1,1. Berarti 21 ya. Dikurangi 21. Dikalikan 40%. Kita kurangkan. Nah, dapat goodwill harus sama. Kalau goodwill di sini sama ini nggak sama, berarti salah. Ya. Nah, sama ya. Oke, berikutnya kita mau menjurnal nih. Nah, sebelum menjurnal, kita harus itu dulu net income kita, nak. Berapa net income kita? Si investing ngelaporin laba berapa selama tahun 2016? Yaitu 1,2 M kan? Ya udah, berarti kita dapat kalau investi laba berarti investment kita naik dong karena ekuitasnya naik. Ya. Jadi ini kita dapat laba 1,2 M. Tetapi berapa kepemilikan kita? Hanya 40% kalikan 40%. Nah, ini ya bukan laba sesungguhnya karena kita harus menyesuaikan. Kita buatlah amortization adjustment. Ya, kita sesuaikan. Nah, perhatikan sini cara menyesuaikannya. Ambil yang ini semuanya. Ya, yang perlu diamortisasi ya, inventory. Inventory terjual di tahun 2010 ya. Berarti kalau terjual berarti sudah diamortisasi ya. Kita buat di sini inventory pertama kali. Ya. Inventory. Berapa kita amortisasi? Semuanya 80.000. Nah, ketika kita mengalokasikan yang dia positif, ketika kita amortisasi dia negatif, dibalik ya. Oke.
Kita buat negatif. Kenapa, Pak? Tadi itu penjelasannya ya. Investornya berapa nih? 1M. Berarti kan COGS 1M kan? Berarti ini kekecilan COGS-nya. Labanya ketinggian ya, maka dikurangi labanya. Maka dia buat minus ya. Jadi 80.000 ini mengurangi 480 gitu ya maksudnya. Tanah dia nggak diamortisasi, abaikan saja. Kemudian building. Nah, buildingnya berapa? Buildingnya 200. Berarti 200.000. Nah, ini kan ada umur manfaatnya. Berapa umurnya ini si building? Kita lihat sini building 10 tahun. Berarti 200.000 dibagi 10 tahun. Kita amortisasi dia 20.000. Ya, sini positif, sini harus negatif dia. Ya, karena dia under value tadi, ya, under value. Kemudian building equipment. Equipment, ya. Berapa equipment? Yaitu 280. Umurnya berapa? Equipment 7 tahun dibagi 7. Ini kan 1 tahun kan periodenya 40.000. Kalau di sini negatif, ketika kita amortisasi dia harus positif. Ya. Dia harus positif. Bonds payable. Kita amortisasi 40.000. Berapa jatuh temponya? Berapa lama jatuh temponya? Jatuh temponya 1 Januari 2021. Kita belinya 2016. Berarti ada 5 tahun. Dibagi 5. Ya, 8.000. Kalau di sini negatif, di sini harus positif. Ya. Oke. Goodwill, Pak. Goodwill dia tidak diamortisasi. Ya, goodwill tidak diamortisasi. Ya, sama kayak tanah. Udah, ini aja. Nah, kita sesuaikan laba kita ya 480. Ya, 428 ya. Inilah income from investee CS 428. Nah, sekarang kita baru jurnal. Jurnal. Ya. Pertama, jurnal perolehan. Berarti apa nih kalau kita menggunakan equity method? Investment in S pada cash. Berapa? Yaitu tadi kita berapa akuisisinya? 2240. Nah, kemudian jurnal kedua apa? Jurnal penerimaan dividen. Ya, cash pada investment, bukan income ya, karena dia equity. Investment in S. Oke. Sebesar berapa dividennya? Yaitu 600 juta katanya dividen. Berarti 600 dikali 40%. Ya, 240. Kemudian laba. Jurnal laba. Ya. Nah, kita buat investment in S pada income from S. Ya. Berapa labanya? Ambil angka ini. 428. Nah, ini 428 ini sudah gabungan. Ya, kalau kita jabarkan ada berapa jurnal ini? 1, 2, 3, 4, 5 jurnal. Nah, ini udah simple ya. Dari 5 jurnal sudah kita menjadikan satu dia 428. Ya, ini seharusnya dari mana Pak angka 428 ini? Invest pada income 480. Ini income pada invest 80. Ini income pada invest 20. Kalau 40 ini invest pada income 40. Ini juga income invest pada income 8.000. Nah, kan lama ya? Langsung digabungkan aja jadi 428. Oke? Kita mencari saldo investasinya. Saldo investasi per 31 Desember ya. Berapa? Bisa kita hitung dari jurnal. Ini debit dikurangkan dividen kredit ya, ditambah laba. Ya, 428. Atau boleh kita jabarkan beginningnya tadi berapa? 2240 ya. Terus income from S-nya ini laba ya. Laba kan menambah investment kan? Oke, 428. Terus dividen. Dividen kan mengurangi laba, mengurangi ekuitas, berarti mengurangi investment. Nah, berarti ambil yang 240.
Kita hitung. Ya, sama ya, ini endingnya. Nah, ini bisa kita cek tadi itu. Tadi kan kalau equity method, dia apa tadi kalau equity method? One line consolidation, konsolidasi satu baris ya. Nilai investasi kita ini menggambarkan ya, menggambarkan proporsi kepemilikan investor terhadap ekuitasi investi ya. Nah, ini bisa kita cek benar nggak sih 2428? Nah, coba kita cek ya. Ini cara ngeceknya. Cek. Nah, kita cek dari equity akhirnya. Equity 31 Desember si investi. Berapa equity akhir si investi? Kalau equity akhir itu kan ekuitas awal ditambah laba dikurangi dividen kan? Nah, ekuitasnya berapa? Awalnya investi ini dia tadi kan 3,9. Ini 1 Januari. Ya, itu awalnya 39. Laba berapa selama 2016 investi? 1,2 ya, ditambah 1,2. Berapa dividen si investi? Selama 1 tahun 600 dikurangi 600. Jangan lupa dikalikan 40%. Ya, nggak sama. 24 sama 8. Kenapa nggak sama ya? Karena ada excess value-nya, ya. Makanya supaya sama, kita tambahkan sama unamortized. Yang belum diamortisasi, ya. Yang mana nih yang belum diamortisasi? Kita cek dari sini, nah. Dari yang alokasi. Inventory kan sudah diamortisasi. Tanah, ini nih, tanah belum diamortisasi. Masuk sini tanahnya. Tanah, ya, ini belum diamortisasi. Berapa tanah yang belum diamortisasi? 320. Kalau sini positif juga ya. Nah, kebalikannya. 320. Apalagi building. Building tadi kan diamortisasi, Pak. Iya, diamortisasi, tapi kan masih ada sisa yang belum diamortisasi. Nah, coba kita lihat sini. Building itu kan 200.000. Tapi sudah kita amortisasi berapa? Baru 20.000 kan? Nah, berarti masih sisa berapa? 180.000 yang belum diamortisasi. Nah, ini positif, pastinya juga positif. Ya, sini 180.000. Kemudian apa lagi? Equipment. Kita buat sini equipment. Nah, alokasinya 280, tapi sudah kita amortisasi berapa? 40. Berarti yang belum berapa? 280 kurang 40, 240. Nah, sini negatif ya. Oke, kita buat sini 240. Ini dia negatif. Oke. Kemudian bonds payable 40.000 alokasinya yang sudah diamortisasi 8.000. Berarti yang belum 32 ya. Sini negatif, kita buat sini. Bonds payable 32.000. Ini dia negatif. Goodwill kan nggak diamortisasi kan? Masukkan sini 400.000 semuanya. Ini kan unamortized. Masukkan sini goodwill 400.000. Ya, kita kalkulasikan. Kita kalkulasikan dari atas. Nah, sama dia kan sesuai dengan teori tadi, ya. 2428, 2428 ya. Investasi kita menggambarkan kepemilikan kita atau ownership investor terhadap ekuitasi investi. Ini cara ngeceknya ya. Oke. Nah, demikian soal mengenai equity method.